Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manusia dalam kehidupan. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang penuh lika-liku dan melalui tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung di surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan rihlah tersebut. Suatu rihlah panjang yang akan dilalui oleh manusia tanpa terkecuali. Manusia yang diciptakan Allah dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkannya. Saat ini, ada dua teori yang menyesatkan orang banyak. Al-Quran dengan tegas membantah teori itu. Pertama, teori yang mengatakan manusia ada dengan sendirinya. Dibantah Al-Quran dengan hujjah yang kuat, bahkan bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, teori yang mengatakan manusia ada dari proses evolusi panjang yang bermula dari sebangsa kera kemudian berubah menjadi manusia. Teori ini pun dibantah dengan sangat, bahwa manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Perjalanan hidup manusia yang pertama ada alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Dan ingatlah kepada Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjawab saksi, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang sedemikian itu agar di hari kiamat nanti kami tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Dua, ada alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, dan 40 hari berupa mudghah. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna setelah kurang lebih 9 bulan. Maka lahirlah manusia ke dunia. Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap, seperti individu tersebut mempunyai indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang, belum bisa dan tidak memiliki apapun. 3. Alam dunia. Di dunia, manusia melalui proses yang sangat panjang, dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu lalu menjadi anak-anak, remaja dan balik, selanjutnya menjadi dewasa, tua dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara orang lain dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja. Di dunia, inilah manusia bersama dengan jin mendapat taklif, yaitu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Yang pertama, dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu ibadah. Dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah, dan dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Bagi orang beriman, kematian merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang panjang, batas akhir dari kehidupan dunia yang pendek, sementara melelahkan dan menyusahkan untuk menuju akhirat yang panjang, kekal, menyenangkan, dan membahagiakan. Alam barzah. Fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau barzah. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemani adalah hanya amal-amal mereka. Kuburan adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya di sini. Ketika mereka berada di alam ini, apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka.
Terakhir ada alam akhirat. Dan rilah berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rincinya. Kemudian hari akhir ini akan didahului dengan terjadinya kiamat berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah mahsyar, yaitu seluruh umat manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas dan tidak memakai apa-apa, yaitu telanjang. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya dengan manusia, sampai 1 mil, sehingga mengalir keringat dari tubuh manusia sesuai amalnya. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta tolong, tetapi semua tidak ada yang dapat menolong kecuali Rasulullah SAW. Peristiwa berikutnya ada hisab dan mizan. Setelah ini, manusia harus melalui Shiratal Mustaqim, yaitu jembatan yang sangat tipis dan mengerikan yang di bawahnya ada neraka jahanam. Selanjutnya, surga dan neraka. Fase terakhir dari rihlah manusia. Orientasi kehidupan. Apapun pilihan seseorang dalam hal orientasi kehidupan, ada akibat yang akan menyertainya. Sebagian manusia hanya berorientasi pada dunia, sehingga di akhirat menjadi manusia yang merugi. Namun, sebagian lainnya berorientasi pada akhirat dengan tidak meninggalkan dunia, sehingga mendapat bahagia di dunia maupun di akhirat. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Kedudukan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah sebagai penciptanya. Dan tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sesuatu kehidupan dengan tataan yang baik dan adil. Terakhir, ada hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan penjelasan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidup apabila memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhid dan akidahnya. Inilah modal awal meraih demi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses kekal dan abadi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.